Hai guys, perkenalkan, nama saya Septiayu Rahmawati. Saya dari Teknik Informatika 2B, Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Sistem Informasi Geografis. Jadi, Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial. Jadi, untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai akhir ya. Oke, jadi saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi geografis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 4 materi: konsep dasar sistem informasi geografis, pengenalan sistem informasi geografis, komponen sistem informasi geografis, dan peta. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Itu menurut Aronoff tahun 1989. Sedangkan SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola, menganalisa, dan memetakan informasi spasial. Dan masih ada banyak lagi definisi SIG menurut para ahli. Jadi definisinya itu dibagi menjadi 4, yaitu tentang objek atau permukaan bumi, data spasial dan non-spasial, proses memasukkan, pengelolaan, dan keluaran, serta yang keempat adalah alat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Subsistem SIG juga dibagi menjadi 4. Yang pertama data input, data output, data manajemen, dan data manipulasi dan analisis. Sedangkan cara kerja sistem informasi geografis yang pertama merepresentasikan dunia nyata di atas komputer menggunakan peta dan unsur-unsurnya. Informasi deskriptif unsur peta disimpan sebagai atribut di database. Unsur-unsur peta dan tabel-tabel saling berhubungan. Dan terakhir adalah atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta. Kemampuan sistem informasi geografis ini yang pertama merepresentasikan dunia nyata di atas komputer, input, manipulasi atau pengolahan data, pencarian informasi di atas peta, menghasilkan output dalam bermacam-macam bentuk. Dan untuk keunggulan SIG sendiri ada 3. Yang pertama, kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar dan sangat berkemampuan. Terus yang terakhir adalah menghasilkan output sesuai kebutuhan. Contoh aplikasinya adalah environmental, public utilities, dan agrikultur. Dan materi yang kedua adalah pengenalan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini adalah suatu informasi yang menggunakan komputer untuk mendapatkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang mengacu pada lokasi geografis. Sedangkan lokasi geografis sendiri adalah kedudukan semua jenis data spasial kebumian yang posisinya ditentukan dengan acuan pasti. Mengapa sistem informasi geografis? Ya karena sebagian besar data atau informasi yang mempunyai kaitan dengan lokasi geografis mampu memadukan data spasial dan non-spasial. Kemudian, ini adalah proses tentang sistem informasi geografis. Yang pertama pengumpulan data dari sumber data, data dimasukkan dan lalu diolah, kemudian dianalisis dan disajikan untuk user atau pengguna, kemudian melakukan aksi pada dunia nyata atau real. Untuk jenis data sistem informasi geografis ini ada 2, yaitu spasial, yang artinya data mempunyai geometri dan berada pada suatu lokasi. Yang kedua, data tabular atau atribut adalah data deskriptif yang menjelaskan kenampakan suatu objek spasial tersebut. Kemudian manfaat dari sistem informasi geografis sendiri. Yang pertama adalah inventaris sumber daya alam. Itu untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam dan untuk mengetahui persebaran kawasan lahan dan lainnya. Yang kedua, pengawasan daerah bencana alam. Untuk memantau luas wilayah dan untuk memprediksi ketinggian banjir dan seterusnya. Masih banyak lain contohnya pokoknya. Terus yang ketiga, bidang sosial. Untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk, melakukan pemadatan dan pengembangan jaringan transportasi. Fungsi SIG itu ada beberapa, yaitu capture, store, query, analysis, display, dan output.
Untuk penyajian informasi SIG, penyajian informasi ini bisa dalam soft copy atau hard copy, berupa peta atau visualisasi, tabel, grafik atau chart, dan atau deretan angka. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu komponen sistem informasi digital. Jadi komponen sistem informasi digital ini bagi menjadi 4. Yang pertama, perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi geografis, dan yang terakhir adalah manajemen dan sumber daya manusia. Kemudian, untuk data spasial dan data deskriptif atau non-spasial. Jadi, data spasial itu merupakan data grafik berbentuk poligon yang merupakan closed area. Kemudian, data spasial itu berupa titik, garis, poligon, atau permukaan. Sedangkan data deskriptif merupakan uraian atau atribut data spasial. Data non-spasial ini bisa berupa luas pemukiman, jumlah penduduk, jumlah rumah, jumlah kepala keluarga, dan banyak lainnya. Kemudian data spesial terdiri dari 2 jenis, yaitu data vektor, yang merupakan data yang direkam dalam bentuk koordinat titik. Model data untuk data vektor ini ada 3. Yang pertama entity titik atau koordinat X dan Y. Yang kedua entity garis, yaitu titik yang dihubungkan. Kemudian entity polygon yang merupakan titik yang mempunyai nilai koordinat sama. Dan untuk yang kedua yaitu data raster, data yang disimpan dalam bentuk kotak atau segi empat atau sel sehingga berbentuk atau terbentuk suatu ruangan yang teratur. Dan untuk materi yang terakhir yaitu peta. Peta adalah sebuah uraian gambar tentang suatu tempat yang disajikan dalam bidang datar dan diskalakan, atau suatu penyajian abstrak sebagai unsur-unsur fisik permukaan bumi. Manfaat peta sendiri adalah untuk memberikan informasi suatu keberadaan, lokasi, jarak atau unsur di permukaan bumi, indikasi perbedaan ketinggian dan tinggi suatu kenampakan serta macam permukaan muka bumi. Untuk jenis peta berdasarkan isi ada 2, yaitu peta rupa bumi yang merupakan peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas permukaan bumi, dan ada peta tematik, yaitu peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Sedangkan untuk peta berdasarkan skala itu dibagi menjadi 5, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografi. Untuk skala sendiri adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di suatu lapangan. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Untuk jenis simbol peta itu ada 7, yaitu simbol titik untuk menyajikan tempat atau data posisional. Yang kedua, simbol garis untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Ketiga, simbol area untuk mewakili suatu area tertentu. 4, simbol aliran untuk menyatakan alur atau gerak. 5, simbol batang untuk menyatakan suatu harga. Simbol lingkaran untuk menyatakan jumlah. Simbol bola untuk menyatakan volume. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.